Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran online-nya ya. Semoga kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, silakan anak-anak untuk absen di kolom WhatsApp grup ya. Jangan lupa tulis nama dan nomor absennya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab selanjutnya yaitu mengenai ariyah. Jadi, anak-anak silakan untuk mempersiapkan bukunya terlebih dahulu, alat tulisnya, nanti ada kuis, jadi anak-anak harus rajin-rajin untuk mencatat. Nah, oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kalian harus tetap menyimak ibu ya sambil membaca buku paket yang anak-anak pegang. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan mempelajari mengenai pengertian, kemudian dasar hukumnya, macam-macam, kemudian hak dan kewajiban dalam ariyah. Nah, anak-anak, kita masuk pada materi ya. Nah, anak-anak, pasti anak-anak pernah kan melakukan pinjam-meminjam, bahkan kepada teman, ibu, ayah, atau temannya. Pasti pernah dong meminjam, misalnya meminjam spidol atau meminjam pulpen, pasti anak-anak pernah. Jadi, ariyah ini adalah artinya pinjam-meminjam secara bahasa. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, kita itu sebagai makhluk sosial pasti selalu membutuhkan orang lain, dan salah satunya transaksi yang sering kita lakukan itu pinjam meminjam. Nah, jadi nanti pinjam meminjam hukumnya apa? Ibu akan jelaskan setelah pengertian ya. Jadi yang pertama adalah mengenai pengertian ariyah. Jadi ariyah tadi secara bahasa itu artinya pinjaman. Kemudian menurut terminologi ariyah itu dikemukakan oleh 4 imam mazhab besar, yaitu yang pertama adalah menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah. Mereka itu mengatakan bahwa ariyah itu berupa pembolehan untuk mengambil manfaat secara tanpa mengganti. Jadi, pemberian manfaat dari suatu barang itu tanpa kita harus menggantinya. Misal, kita itu meminjam ballpoint. Nah, tintanya itu kan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita tidak usah mengganti bolpennya lagi atau isi tintanya lagi. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Hanafiyah. Jadi yang kedua itu menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah itu ariyah itu pembolehan untuk mengambil manfaat secara cuma-cuma atau gratis. Kalau sedangkan menurut Malikiyah itu ariyah atau pinjam meminjam itu adalah pembolehan untuk mengambil manfaat dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya penggantian. Nah, sebenarnya dari keempat mazhab itu hampir sama, hanya kata-katanya yang sedikit berbeda.
Nah, anak-anak, jadi secara jelasnya ariyah atau secara istilahnya ariyah itu atau pinjam meminjam itu adalah akad berupa pemberian suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan. Kemudian dengan tidak merusak atau mengurangi benda tersebut dan dikembalikan ketika kita telah mengambil manfaatnya. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai dasar hukum ariyah itu. Yang pertama itu dari Al-Quran. Yang pertama itu dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bacanya gimana? Bentar ya. Ibu akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un shadaqallahul azim. Nah, dasar hukumnya itu sesuai dalam artinya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beberapa sifat yang dipandang sebagai mendustakan agama. Dalam Al-Ma'un ini dijelaskan bahwa ayat yang pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dan maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Jadi dasar hukumnya itu dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian hadis Nabi, kemudian dasar hukumnya dari hadis maupun Al-Quran. Nah, sekarang hukumnya ariyah itu ada 4. Yang pertama itu mubah, kemudian sunnah, wajib, dan kemudian yang terakhir itu haram. Nah, Ibu tulis sebentar ya. Hukum. Yang pertama itu mubah, kedua sunnah, ketiga wajib, dan yang keempat itu haram. Nah, yang pertama itu adalah mubah. Jadi asal muasal hukumnya pinjam meminjam itu mubah atau boleh ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai sunnah. Jadi sunnah ini boleh saja kita meminjamkan, boleh saja tidak meminjamkan ya. Jadi sunnah itu pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan dari si peminjam. Dan itu pinjamnya itu karena ada hajat. Nah, contohnya saja kita ini pinjam kendaraan karena ingin mengantar tamu. Jadi ada hajat untuk menolong orang lain. Jadi anak-anak, ketika kita pinjam motor untuk mengantar tamu, jadi kita bilang aja kepada orangnya, Bu, saya pinjam motornya ya untuk nganterin teman saya. Kemudian ngomongnya baik-baik, jangan lupa ya, adabnya ngomongnya baik-baik. Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya meminjam uang untuk membayar sekolah anaknya, untuk membeli buku atau membeli seragam. Nah, kita lanjut yang ketiga ya, yaitu
mengenai hukum yang wajib. Jadi wajib di sini pinjam meminjam yang merupakan karena keadaan yang mendesak, dan apabila pinjam meminjam ini tidak dilakukan akan menimbulkan suatu kerugian. Nah, misalnya saja anak-anak, ada seseorang yang kehilangan kain, itu karena dimaling atau dicuri, semuanya dicuri. Kemudian orang tersebut itu telanjang. Nah, maka keduanya itu, orang yang meminjami sama orang yang meminjam itu mempunyai kewajiban, sama-sama mempunyai kewajiban. Yang orang yang telanjang tadi mempunyai kewajiban untuk meminjam kepada orang yang punya, sedangkan orang yang punya itu mempunyai kewajiban untuk meminjami kainnya supaya orang tadi yang meminjam tidak telanjang. Jadi kedua-duanya ini memiliki kewajiban untuk melakukan hubungan pinjam meminjam. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, contohnya lain nanti bisa lihat di internet atau video-video yang lainnya. Kemudian kita masuk yang haram. Nah, haram ini dalam transaksi pinjam meminjam itu ada unsur di dalamnya atau penggunaannya itu untuk kemaksiatan. Jadi haram dilakukan pinjam meminjam yang dimana bendanya itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang maksiat atau sebuah kejahatan. Nah, misalnya saja gunting. Nah, ada teman kalian yang meminjam gunting. Kemudian kalian tanya, gunting ini buat apa? Kemudian teman kalian menjawab, aku pinjam gunting kamu untuk membunuh orang. Nah, jangan dikasih ya, karena itu nanti jatuhnya adalah haram. Jadi kalau untuk potong kertas atau untuk yang lainnya, maka kalian berhak untuk meminjami. Jadi nanti hukumnya jadi wajib atau sunnah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada rukun dan syarat ariyah atau rukun dan syarat pinjam meminjam. Nah, sebenarnya rukun itu kan sesuatu yang harus ada dalam kegiatan pinjam meminjam. Nah, siapa saja yang terlibat atau apa saja yang harus ada dalam pinjam meminjam? Nah, itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu adanya mu'ir atau ada orang yang meminjami artinya. Yang kedua itu ada musta'ir rukunnya. Dan musta'ir itu adalah orang yang meminjam. Kemudian yang ketiga itu ada barang yang halal atau barang yang ada manfaatnya. Yang keempat itu ada batas waktunya. Kemudian yang terakhir itu ada ijab kabul atau zigotnya. Nah, anak-anak, dari kelima rukun tadi itu harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau ada salah satu atau sebagian yang hilang atau tidak ada, maka dianggap rukun itu tidak ada atau dianggap batal atau tidak sah transaksi pinjam meminjam tadi. Anak-anak, kita masuk pada macam-macam ariyah. Nah, macam-macam ariyah ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ariyah mutlak dan yang kedua adalah ariyah muqayyad. Jadi yang pertama ariyah mutlak. Nah, ariyah mutlak ini yaitu pinjam meminjam yang ketika dalam waktu akadnya itu pinjam meminjamnya tidak dijelaskan apapun mengenai manfaat dari penggunaannya. Nah, misalnya saja kita meminjam kucing. Nah, ketika meminjam kucing itu kan tidak harus dijelaskan apa manfaat dari kita meminjam si kucing itu atau penggunaan dari si kucing itu. Jadi kalaupun kita tidak mengetahui manfaat dari si kucing itu tadi, dalam pinjam meminjam kita itu harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak berlebihan. Maksudnya kita itu meminjamnya itu dengan baik-baik, dengan sopan, kemudian kita izin ketika kita memperlakukan kucing itu harus seperti apa, gitu, kita harus tanya-tanya. Dan pokoknya ketika kita meminjam sesuatu itu harus sesuai dengan adat kebiasaan. Misalnya kita harus, istilah Jawanya itu kita harus nembung terlebih dahulu. Kita harus bilang, jangan langsung ambil kucingnya
Baru nanti ketika mau dikembalikan kita baru bilang, Mbak, tadi aku pinjam kucing kamu ya, ini aku kembalikan. Jangan seperti itu ya. Jadi di awal itu kita sudah harus bilang terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ariyah muqayyad itu adalah meminjamkan suatu benda yang dibatasi, baik itu dari segi waktu dan kemanfaatannya. Nah, seperti apa contohnya? Ya seperti ketika kita itu pinjam buku di perpus. Jadi ketika kita pinjam buku di perpus itu kan sudah jelas apa penggunaannya dan jelas waktunya kapan, dan itu waktunya sudah ditentukan oleh petugas yang ada di perpus. Jadi contohnya itu ya. Lanjut ya, kita masuk dalam hak dan kewajiban mu'ir atau peminjam dan musta'ir yang meminjam. Jadi antara keduanya itu ada hak dan kewajiban yang harus dijaga. Yang pertama adalah dari mu'irnya dulu, dari yang meminjam. Jadi mu'irnya itu hak dan kewajibannya yang pertama adalah menyerahkan dan memberiakan benda yang dipinjam itu dengan sukarela, dengan hati yang ikhlas terlebih dahulu. Jadi kalau dipaksakan tadi tidak boleh kan. Yang kedua, barang yang dipinjam itu harus barang yang bersifat atau ada manfaatnya, bersifat tetap juga. Tadi seperti yang dikatakan, barang itu adalah barang yang kekal. Nah, anak-anak, kita tadi sudah mempelajari beberapa subbab dari ariyah. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulang terlebih dahulu ya. Apa yang kita bahas tadi? Yang pertama itu kan mengenai pengertian dari ariyah. Nah, secara bahasa ariyah itu adalah pinjaman, dan secara terminologi itu dari beberapa mazhab tadi. Ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dan pada dasarnya ariyah itu adalah akad dari suatu pemberian barang, dan barang itu adalah barang halal dari satu pihak kepada orang lain untuk dimanfaatkan dari manfaat barang tersebut dan dikembalikan dalam batasan waktu yang telah ditentukan. Dan setelah kita mengambil manfaatnya, kemudian kita kembalikan dengan catatan jangan merusak atau merugikan dari barang yang telah kita pinjam. Seperti itu ya. Pada dasarnya seperti itu. Kemudian dasar hukum ariyah tadi. Dasar hukum ariyah yang pertama itu dari surat Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, anak-anak, kalian wajib ya untuk menghafalkan surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini ya. Nanti anak-anak juga menuliskan ayatnya dalam buku catatan anak-anak. Nanti Ibu akan periksa ya. Nah, yang kedua tadi ada hadis dari Bukhari dan Muslim. Kemudian rukun dan syarat ariyah. Nah, itu tadi ada 5. Yang pertama itu adanya mu'ir atau orang yang meminjami. Kemudian adanya musta'ir atau orang yang meminjam. Yang ketiga adanya musta'ar atau barang yang akan dipinjam. Yang keempat adanya batasan waktu. Nah, batasan waktu tadi tidak ada yang berpendapat bahwa ini tidak masuk dalam persyaratan sebuah akad jual beli, akad pinjam meminjam. Kemudian adanya sigot, ijab dan qabul. Karena pembelajarannya sudah selesai, Ibu rasa cukup waktunya, sudah terlalu banyak waktu untuk pembelajaran hari ini. Ibu pesan anak-anak tetap menjaga kesehatan, jangan lupa 3M-nya ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, semoga sebentar lagi, semoga corona akan cepat hilang dan kita bisa untuk offline kembali. Kita bisa berangkat ke sekolah lagi dan bisa pembelajaran secara tatap muka. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mau mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin tadi ketika menjelaskan materi ada banyak kesalahan dalam pelafalan kata ataupun dalam pembacaan ayat Al-Qur'annya.
Semoga anak-anak memaafkan ibu ya. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap semangat untuk belajar meskipun dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.